Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Tapi saya berharap sebenarnya seorang Jokowi ya, yang tadinya kita anggap sebagai orang yang bersih, orang yang rendah hati, rakyat biasa, bukan noda hitam sejarah. Jokowi tinggal pilih apakah dia mau menjadi catatan hitam sejarah atau menjadi jujur prihatin sekali dengan keadaan Indonesia sekarang ini ya pemirsa, karena demo di mana-mana sudah mulai digelar ya. Ada demo pro hak angket, ada demo pro tolak hak angket ya. Jadi dua kubu. Terus Ujang juga sempat lihat tadi di YouTube bahwa ada juga sebuah daerah yang menolak kedatangan Bapak Joko Widodo ya. Ini benar-benar luar biasa sekali ya. Dampak kekacauan pemilu dengan adanya isu kecurangan ini dampaknya tuh benar-benar luar biasa sekali ya. Pantas saja ini pemilu 2024 dibilang adalah pemilu terburuk ya dan terbrutal. Ya jujur Ujang juga greget ya, pengen menyuarakan gitu, ingin ikut serta, tapi kan kita tidak boleh terprovokasi ya, daripada kita buang-buang tenaga demo-demo seperti itu. Sekarang kita masyarakat tugasnya hanya menunggu kepastian dari KPU gitu ya, siapa nanti diputuskannya presiden yang benar-benar akan memimpin negeri kita ini, dan bagaimana kelanjutan dari hak angket ini ya. Dan ini hak angket ini memang harus dilaksanakan sih sebenarnya ya, karena untuk menyudahi kekacauan ini loh sebenarnya gitu ya. Apapun itu hasilnya nanti ya kita serahkan saja kepada mereka yang lebih paham ya, yang lebih tahu tentang hukum dan segala macamnya. Nah, kali ini ada video nih dari akun channel Timnas Garuda ya, dimana di sini judul videonya cukup mencengangkan ya. Rakyat auto langsung kaget, pendemo berani ancam DPR soal pemilu. Waduh, ini pendemonya udah pada di luar Nurul ya, udah berani ngancam-ngancam DPR. Nah, seperti apa isi videonya? Mari kita simak bareng-bareng. Saya tanya teman di Badan Anggaran, apakah ini wajar atau tidak? Sehingga saya terakhir ini mendapatkan satu data yang menarik, yaitu survei LSI tanggal 19 sampai 21 Februari. 69% penerima bansos mencoblos Prabowo Gibran. Nyaris 70%. Jadi itu berkah. Kenapa saya kira? Bang Maman, saya harus katakan, kantong biru bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Dan saya menemukan data dan fakta, dan ini sudah ada di Timnas 01, bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga, dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy kok ada kesamaan dengan di dapil saya di Jabar 7. Pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Oke, mohon maaf pemirsa, videonya di stop dulu. Oke ya, jadi kita mencoba untuk melihat fakta-fakta yang telah terjadi selama ini gitu ya, yang bertebaran di media sosial. Jadi pihak-pihak atau apa ya, kubunya 01 dan 03 ini kan mengajukan hak angket ya, karena adanya isu kecurangan. Nah, sedangkan fakta di lapangan mengenai hasil suara gitu itu tetap diungguli oleh Bapak Prabowo dan Gibran. Semakin kesini, semakin diulang tuh suara rakyat semakin menyerukan Bapak Prabowo ya. Tapi kejanggalan-kejanggalan ini yang bikin kita sebagai masyarakat ya menjadi bingung ya dengan temuan-temuan seperti ini loh ya nih. Kayak ini nih satu contoh lagi ya, ini adalah temuan-temuan lagi yang menjanggalkan gitu kan, dengan berita bahwa sebagian masyarakat yang menerima bansos itu
memilih Prabowo Gibran, ya itu kan janggal sekali gitu ya. Jadi seperti memang sudah ada oknum yang sudah ngatur di belakang itu semua gitu ya. Ini yang bikin kita tuh jadinya berpikir, beropini kemana-mana gitu loh jadinya ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design. Yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Itu sebagian ada amplopnya juga tuh, bukan cuma. Betul, saya kaget juga 300.000 kok. Loh, nilainya kok sama dengan di dapil saya? Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi. Bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin, saya mohon harus katakan ya, ketika kasus MK, ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga demikian. MK tadi ya. Oke, Pak Yusril, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Itu Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan karena menurut data yang ada di Kemensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya, barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini. Ini saya ingin katakan, apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu jawaban-jawaban kekhawatiran itu. Benar nggak bansos ini dipolitisasi? Benar nggak aparat ini dimobilisasi untuk memilih 02? Benar tidak? Saat ini ketika KPU membiarkan cawapresnya menjadi Gibran tanpa ada PKPU, bisa dibenarkan atau tidak? Jadi sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang saat ini ditanyakan dan seharusnya memang ini bisa dijawab. Dan kita mengatakan, Bang Karni, saya sebagai generasi muda ya yang berada di PKS selalu mengkhawatirkan ini. Kami ini jarang sekali anak dari seorang pejabat ini, pejabat itu. Kami ini proses kaderisasinya berjenjang dari bawah. Tidak ada anak pejabat dan sebagainya. Sehingga ketika melihat fenomena ini, kami khawatir virus nepotisme yang digunakan ini menjalar dari pusat sampai ke bawah. Sehingga yang kita harapkan adalah ayo kita buka. Supaya apa? Pemilunya kredibel. Pilpresnya nanti presiden kita bukan presiden dengan dasar kecurangan. Tetapi presiden yang betul-betul menang karena memang tidak menggunakan cara-cara yang curang. Jadi kami sangat berharap bahwa hak angket tentu kami dari PKS, sikap kami dengan 01 yang lainnya menunggu juga keseriusan dari 03. Kenapa? Hak angket itu memang 25 orang dari 2 fraksi pengusulnya. Tetapi kalau mau serius, maka kita butuh seluruh anggota dewan minimal 50% plus 1 untuk menyetujui di paripurna hak angket ini diputuskan, disetujui. Setelah itu baru dibuatkan pansus. Pansus bekerja, setelah itu nanti paripurna. Bagaimana hasilnya? Tentu saya kira. Apakah ini nanti ke depan siapa nanti yang akan dipanggil? Saya kira banyak.
Kalau misalnya tentang politisasi hukum, siapa yang mungkin dipanggil? Kita tanya misalnya DKPP, KPU, kenapa meloloskan seorang Gibran ketika PKPU-nya belum siap? Misalnya politisasi bansos, kita tanyakan kenapa Bu Risma? Saya tanya, saya cari data Bu Risma komentar tentang bansos itu sangat hemat. Ini luar biasa. Bu Risma tidak mau komentar tentang bansos, padahal dana bansos itu terbesar saat ini. Oke. Jadi dan misalnya aparat hukum, politisasi aparat, siapa yang akan dipanggil misalnya nanti? Saya kira Kapolri, kemudian nanti siapa lagi, Kementerian Desa dan sebagainya. Nah, bagi saya ini adalah pertarungan bagi kita. Kenapa saya harus jawab, Bang Maman? Kenapa kita dari saat ini, sebelum nanti siapa yang menang dan siapa yang kalah, supaya kita ingin tahu bagaimana cara mereka mendapatkan suaranya itu, apakah fair atau tidak. Supaya apa? Supaya kita lihat ada keadilan, ada orang yang curang yang dihukum dari berbagai kalangan. Siapapun mereka yang curang, yang melanggar konstitusi dan undang-undang, maka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Saya kira itu. Panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Dedi dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja, ini angket ini? Itu pertanyaan, Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata itu jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang nggak jujur mungkin. Nah, ya nggak jujur karena nggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah sekarang tadi saya dari awal sudah bilang ini pemilu paling brutal dalam sejarah. Betul. Saya calon anggota legislatif juga kemarin. Saya bertemu dengan banyak kepala desa yang mengaku dipanggil. Saya bertemu dengan kepala dinas yang mengaku disuruh. Dan baru kali ini Bapak Ibu mohon maaf sepanjang sejarah memilih presiden pun dapat amplop 300.000. Belum pernah dalam sejarah. Jadi pilpres kita turun derajat jadi kayak pilkades. Ini kan luar biasa. Lalu kalau ini yang mau kita wariskan ke depan, buat apa kita punya pemilu? Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lainnya. Karena kalau hari ini saya yakin kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI.
Untuk jadi anggota DPRD kabupaten kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Gimana negara kita ini ke depan? Ketika kemudian hasil pemilunya kita sudah akan tahu hasilnya. Pasti orang yang berkuasa atau punya kekuasaan atau orang yang punya uang. Ini kan perlu menjadi catatan untuk kita semua. Bukan pesta rakyat lagi dong ya. Lalu kebijakan apa, undang-undang apa yang harus kita periksa dalam hak angket? Saya kira banyak sekali. Tadi sudah dikatakan soal bansos. Itu ada kaitannya dengan undang-undang APBN. Bolehkah yang namanya untuk bansos itu ditarik ke depan? Urgensinya apa sampai 90 triliun? Apa pentingnya sehingga harus seorang presiden membagi bansos di mana-mana? Apakah itu sudah benar? Bagaimana dengan kabinet? Bagaimana dengan perangkat pemerintah? Apakah ada kaitannya itu dengan pemilu? Kita pengen tahu. Kita juga ingin tahu undang-undang keuangan negara. Bagaimana ini cerita? Mungkin kita juga perlu periksa bagaimana dengan PPATK. Kita mendengar kabar semua perusahaan tambang itu diancam dengan RKAP kalau tidak setor duit atau kalau tidak cawe-cawe. Ini kan persoalan-persoalan yang perlu dicarikan klarifikasi dan verifikasi supaya jangan hanya menjadi buah bibir di publik. Kita berharap proses pemilu ini adalah proses beradab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Kalau anggota legislatif dan eksekutifnya saja sudah seperti ini, bagaimana kita bisa bermimpi bahwa yang namanya pilkada akan menjadi sebuah proses yang bermartabat? Lalu kita melihat bagaimana keresahan masyarakat di seluruh Indonesia terhadap proses yang terjadi sejak putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hampir seluruh perguruan tinggi besar bersuara menyampaikan keprihatinan atas hilangnya etika, moral, pelanggaran hukum, konstitusi dalam pelaksanaan pemilu kita. Apakah suara ini akan kita abaikan? Lalu demokrasi kaya apa yang kita mau wariskan? Ini kan problem yang sangat besar bagi kita. Bukan sekedar siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa suaranya, itu bukan ranah angket. Kalau bicara hasil pemilu, silakan Anda berdebat dengan KPU, dengan Bawaslu. Kalau soal pelanggaran. Soal hasil sengketa pemilu, silakan ke MK. Angket hal yang berbeda dengan itu. Jadi seharusnya siapapun tidak perlu bernada negatif atau miring terhadap hak angket. Bawaslu nggak perlu ngomong, ngapain DPR bikin angket? Bawaslu itu bukan pengawas DPR. DPR itu yang mengawasi Bawaslu. Ngapain juga KPU komentar? Karena DPR melaksanakan fungsinya secara konstitusi. Jadi terus terang, mungkin orang tidak berani ngomong. Kita tahu, sekarang hak angket ini berusaha digembosi dengan ancaman-ancaman kasus-kasus hukum. Kasus-kasus individu-individu. Ya seperti kebiasaan Pak Harto, kalau nggak bujuk, injak, kan begitu. Ini perilaku kekuasaan hari ini, jujur saja. Kita akan lihat apakah partai-partai nanti memang sepakat untuk melakukan evaluasi mendalam atas pelaksanaan undang-undang. Banyak undang-undang, bukan hanya undang-undang tentang pemilu, undang-undang keuangan negara, undang-undang APBN, undang-undang yang lain. Banyak yang bisa kita, undang-undang pemerintahan desa mungkin. Jadi ada banyak sekali. Kebijakan banyak. Apakah Polri di luar pengaduan masyarakat memanggil kepala desa
Tidak dalam soal katakanlah siklus pemeriksaan, tidak ada pengaduan. Apakah itu kebijakan penyelenggaraan kekuasaan yang benar? Ini adalah persoalan bangsa. Saya tidak tertarik membicarakan angket ini untuk hasil pemilu. Tapi saya tertarik bagaimana ke depan semua praktek busuk dan kotor ini tidak diulang. Kita mau perbaikan. Saya kira bagi kami itulah hal pentingnya hak angket ini. Bukan sekedar hasil pemilu. Karena kalau dikatakan Mas EF nanti bukti-buktinya harus segunung. Ya, kecuali Bawaslu dan KPU-nya mau bekerja sama, mungkin kita bisa punya semua C1. Tapi kita tahu sendiri bagaimana di lapangan itu. Pasti tidak. Walaupun begitu, kami sudah berupaya. Saat ini tim dari 03 sedang berusaha mengumpulkan semampunya alat bukti yang cukup atau katakanlah informasi-informasi yang bisa mendukung pelaksanaan hak angket. Dan saya kira ini tidak hanya persoalan 03, 01. 02 juga harusnya berkepentingan angket ini berjalan. Supaya apa? 20 Oktober kita menarik garis yang tegas antara masa lalu dan masa depan. Siapapun yang nanti yang terpilih ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, dia legitimate. Tidak dipertanyakan lagi oleh siapapun. Biarlah segala yang terjadi sebelum 20 Oktober menjadi catatan kaki sejarah, tetapi menjadi rujukan untuk merancang masa depan yang lebih baik. Di sana sebenarnya tujuannya. Jadi kalau ada yang bilang 03 nggak puas, cuma dapat 17, jujur saja, hasil di kami tidak seperti itu. Hasil di kami itu 2 putaran. Itu tegas. Dan hari ini terakhir kami tadi bertemu dengan tim IT Merah Putih. Oh, sangat telanjang. It's very easy to untuk dibedah. Ya. Tapi nanti terpulang. Kita lihat bahwa kekuasaan hari ini merasuki semua lini. Ya, dan tidak hanya di cabang eksekutif, tapi juga cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dan ini silakan boleh setuju atau tidak. Tetapi saya berharap sebenarnya seorang Jokowi, ya, yang tadinya kita anggap sebagai orang yang bersih, orang yang rendah hati, rakyat biasa, benar-benar meninggalkan warisan legasi kepemimpinan yang memang bisa menjadi rujukan sejarah, bukan noda hitam sejarah. Jokowi tinggal pilih apakah dia mau menjadi catatan hitam sejarah atau menjadi catatan sejarah yang keemasan. Gitu Bang Karni kalau menurut saya. Oke. Waduh. Benar-benar mencengangkan sekali ya pemirsa ya. Temuan-temuan ini loh makin banyak sekali gitu. Nah, ini suatu suatu bahan-bahan yang akan menjadi bukti nanti apabila hak angket ini dimulai ya atau dilaksanakan gitu kan. Nah, Ujang singgung juga nih video ketika Bapak Ganjar mengadakan perbincangan eksklusif ya dengan jurnalis senior Aiman Wijaksono. Nah, di sana tuh Pak Ganjar juga bilang bahwa beliau ini sudah mempersiapkan segudang bukti untuk gugatan hak angket ini, guys. Jadi yang Ujang tangkap itu di situ bukan masalah menang kalah lagi ya. Bapak Ganjar itu memperjuangkan hak angket ini, tapi misinya itu untuk membongkar kecurangan ini gitu. Apabila benar ya dugaan-dugaan selama ini pemilu 2024 diwarnai dengan kecurangan gitu. Jadi misi beliau ini untuk membongkar, dan apabila benar pemilu 2024 ini ada kecurangan, nanti kan akan kena semua ya, akan kena semua siapa-siapa saja yang terlibat gitu kan. Dan di video barusannya kita tonton juga ada dugaan-dugaan Bapak Jokowi terlibat gitu ya. Jadi dicurigai lah gitu, seperti itu ya kurang lebih. Ini seriusan bikin mumet. Mumet tapi ditonton dan dicari terus ya beritanya.
karena kita pengen tahu gitu, kita butuh kebenaran gitu kan di pemilu tahun ini. Nah, mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Apabila kalian ada yang kalian tambahkan atau kalian punya kesimpulan atau kalian punya opini-opini, silakan kalian bebas komen saja. Karena selain kita menyimak bersama, kita juga share juga di sini ya. Ujung ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa lagi di next video.